Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sinta Prasaladinata. Saya dari kelas 4404. Saya ingin mempresentasikan perihal tugas besar untuk Webpro dengan berjudul Ngecat Yuk. Di sini ada 3 user. Yang pertama ada user customer, kemudian ada admin, dan ada tukang. Oke, di sini saya akan memperlihatkan halaman per halamannya. Ini untuk halaman login customer, dan ini registrasi customer. Silakan ya, bisa sambil disampaikan sedang mengisikan apa begitu ya. Ya, ini registrasi untuk customer yang berisi ada kolom email, kemudian ada password dan konfirmasi password, ada nama, ada alamat, provinsi, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke login. Login ini ada untuk login customer, ada email dan password. Ini adalah halaman user customer. Ada home dari webnya, itu ada booking jasa tukang cat. Ini langsung bisa klik ke booking. Kemudian ini ada pengertian dari aplikasinya, penggunaan dan pengertian dari aplikasi, dan kontak dari untuk menghubungi pihak admin. Kemudian ada registrasi, kemudian ada daftar paket, dan ada pembookingan. Nah, dan ada testimoni juga. Jadi pertama ada daftar paket, ini berisi tiga paket. Yang pertama ada paket harian, kemudian ada paket mingguan, dan paket bulanan. Untuk membookingnya itu kita langsung milih aja. Jadi si customer itu bisa lihat dulu, misalkan dia mau pilih paket harian atau paket mingguan atau bulanan, itu langsung diklik aja. Misalnya customer memilih paket harian, kita klik. Nah, langsung ke pembookingan. Ini kenapa menunggu, aksinya belum diterima karena ini belum diterima di tukang. Gitu. Jadi ini kita bikin lagi tanggalnya, tanggal bookingnya. Terus kemudian jumlahnya kan 150 itu untuk paket harian. Kita cash. Dan keterangannya itu lunas. Dibayar. Untuk bukti bayar ini sebenarnya Pak, kita kan link gitu Pak, jadi bisa berupa gambar gitu, tapi kita harus berupa link gitu Pak. Gimana ya, kalau biasanya saya ngambil di Google gitu Pak. Jadi maaf bentar, izin untuk ngecas. Untuk ini jadi kita ambil aja.
contohnya. Ini hanya contoh ya Pak. Biasanya kalau customer itu nanti nganuin ke link sendiri gitu. Ya, contohnya ini. Ini kemudian nanti kita langsung setelah melakukan pembookingan, kita langsung ke dashboard tukang, user tukang. Jadi kita login ke tukang. Ini adalah halaman login untuk tukang. Kenapa ini ada kode akses? Karena untuk membedakan dan biar kayak customer itu nggak bisa masuk ke halaman tukang seperti itu. Dan ini juga ada registrasi tukangnya. Untuk registrasi tukang itu ada email, ada password, ada konfirmasi password, ada nama, kemudian ada alamat, provinsi, nomor telepon, dan file dan pengalamannya. Berhubung saya sudah buat akunnya, jadi kita langsung login aja. Oke. Ini adalah dashboard tukangnya. Dashboard tukang itu ada master datanya, itu ada data order dan data pekerjaan. Data order ini ini kan ketika order dari customer yang belum diambil sama tukang. Jadi ketika itu nanti diambil, ini langsung nggak ada, ini langsung pergi ke data pekerjaan di sini. Kemudian juga setelah order diterima nanti di halaman customer itu dia bukan menunggu lagi tapi nanti udah aksi gitu Pak. Apakah harus saya perlihat lagi Pak? Oke. Nah, ini sudah diterima yang ini. Nah, gitu. Jadi kita kemudian tadi ini kita langsung ke dashboard tukang aja. Dashboard tukang ini juga ada pemasukan per bulan, kemudian ada pemasukan harinya dan yang udah dikerjain dan pendingannya gitu Pak. Kemudian tapi ini kemarin belum sempat saya ganti Pak untuk ini. Jadi kita lihat. Kemudian ini juga ada di dashboard admin. Kita menuju ke dashboard admin. Nah, ini dashboard admin itu juga sama kayak tukang. Jadi ada kode akses gitu. Tapi kode akses untuk tukang dan admin itu berbeda. Untuk admin itu, nah ini ada, kalau untuk registrasi admin ada email, ada password, konfirmasi password, nama, kemudian juga ada alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Kemudian karena kita sudah mendaftar, jadi kita bisa langsung login. Nah, ini untuk di admin itu ada kode pemasukan per hari, kemudian ada teksnya atau orang yang sudah memesan, kemudian ada pending tadi satu yang belum dikerjain sama tukang. Untuk melihat semua ini itu ada kita bisa lihat di customer, booking, dan paket, dan data tukang. Nah, customer ini
tadi customer, kemudian isinya yang udah booking itu, kemudian ada pembookingan, data-data customer yang sudah membooking, kemudian juga ada data paket. Kalau untuk di admin itu data paketnya itu bisa edit, hapus, dan tambah paket. Maaf Pak, ini ada kesalahan tadi, belum diganti. Jadi kemudian ada data tukang yang berisi nama, email, telepon, alamat, nama provinsi, fotonya bisa diklik. Kemudian ada pengalaman, gitu. Untuk database-nya, untuk database dari ngecat yuk itu ada di admin, ada admin itu ada ID, email, password, nomor telepon, kemudian ada booking untuk customer, kemudian ada keterangan bayar, metode bayar, kemudian ada paket, kemudian ada provinsi, dan ada tukang. Cukup. Mungkin ini cukup sudah menjelaskan dari aplikasi yang saya buat. Kemudian kalau jika ada salah dan untuk kurang, saya mohon maaf Pak. Semoga insya Allah bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Oke. Tadi yang perlu dimaksimalkan saat presentasi dan demo ya. Iya Pak. Jadi nanti dilatih kembali. Tapi nggak apa, ini sudah baik ya, karena kita fokuskan pada pemrograman webnya ya di sini ya. Oke, skill seperti ini sudah bagus ya. Mungkin dengan cara kita mempresentasikan ya, mendemokan ya, kita melatih ya secara verbal sehingga saat komunikasi ya akan ada penjurian ya, teman-teman luas ya dan memiliki pengalaman gitu ya. Oke, jadi sebaiknya nanti ketika mengisikan ada beberapa yang harus diisikan ya, ada nama, nama lengkap, itu sambil kita sampaikan ya. Oke, itu harus dilatih ya. Oke, good ya, bisa kita tutup dulu, nanti kita akan lanjut ya setelah ini ya. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.